Ya, baik. Terima kasih Pak Mahesa. Tadi memang menarik sekali ya yang disampaikan oleh Pak Mahesa dan kami ingin mendengar tanggapan dari yang disampaikan oleh Pak Mahesa. Eh, untuk itu kepada Bapak Imam Prasojo, Pak Imam, kita tahu bahwa kenyataannya tenaga kesehatan juga banyak mengeluhkan, masih sering menemukan masyarakat yang tidak mau divaksin gitu Pak, atau sulit diyakinkan walaupun sudah diberikan edukasi, sudah sudah dikunjungi bahkan rumahnya, tapi nggak mau. Itu kan belum sampai saat ini kita belum punya landasan hukum yang bisa memaksa betul-betul sehingga sampai tidak boleh menolak gitu. Kalau ini berjalan terus kan dampaknya target vaksinasi tentu akan sulit dicapai. Tadi juga yang disampaikan oleh Pak Mahesa diharapkan tidak ada jerat pidana karena harapannya pidana ini harusnya menjadi langkah terakhir gitu. Bagaimana menurut Pak Imam terhadap penerapan sanksi hukum dan sosial di masyarakat, khususnya se-Indonesia ya Pak, kan ragam masyarakat Indonesia ini sangat banyak gitu ragamnya. Bagaimana pandangan Bapak secara umum, kemudian pendekatan humanis atau komunikasi efektif seperti apa sih Pak yang sebaiknya dioptimalkan oleh petugas, baik itu tenaga kesehatan maupun aparat, untuk bisa mengajak masyarakat lebih banyak lagi untuk mau divaksin. Mohon penjelasannya Pak Imam, saya berikan waktu. Terima kasih. Halo, bisa share ya? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman pembicara. Pak Iwan ketemu lagi. Saya ini lama-lama kalau ketemu terus Pak Iwan, lama-lama orang sering ketukar-tukar Pak Iwan. Saya banyak yang manggilnya Pak Iwan, gitu kan. Jangan-jangan Pak Iwan dipanggilnya Pak Imam, gitu kan, karena sama-sama putih. Padahal kita cara bersisirnya itu berbeda loh Pak. Apa saya mesti samain Pak Imam? Oke. Nah, saya ingin menyumbang sedikit ya tentang mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan sedikit memberikan paparan tentang komunikasi publik dengan melihat konteks sosial. Waduh nih, ini bayangan saya tuh yang ketangguhan ini, mohon maaf nih, hancur. Pertama tadi kita udah bicara tentang disiplin protokol kesehatan, vaksinasi. Nah, yang sering tidak dibicarakan adalah ketangguhan tubuh. Makanya sebetulnya saya ingin sekali mendengar teman-teman ahli nutrisi ya, bagaimana kita bangkitkan agar dalam situasi seperti ini tidak hanya kita bicara tentang protokol kesehatan maupun vaksinasi, tetapi juga bagaimana tubuh ini kita dorong supaya nutrisi itu menjadi lebih baik, vitamin kita konsumsi ya, tidak hanya vitamin yang harus dibeli, tetapi vitamin-vitamin yang tumbuhnya dalam asupan makanan yang sehari-hari kita bisa konsumsi. Nah, kembali ke masalah bagaimana mengkomunikasikannya ini. Nah, ini kita hari ini bicara khusus vaksin dan bagaimana kita menjelaskan agar vaksin yang harusnya setiap orang itu mendapatkan vaksin itu, mereka memahami, menyadari, dan kemudian bersedia untuk mendapatkan vaksinasi itu secara sepenuhnya. Nah, dalam komunikasi ya, memang ini ahlinya harusnya diundang di sini Mbak Rabeka, tapi saya mencuri dari apa yang selama ini dibicarakan. Setiap kali kita bicara tentang informasi itu seringkali kita terkait dengan masalah data ya, terus kemudian ada konteksnya, ada pemaknaan yang muncul di sini, sehingga informasi apapun ya itu ada proses yang sangat penting yaitu pemaknaan. Nah, sayangnya di dalam situasi Indonesia yang sangat plural, interpretasi memberikan makna itu walaupun datanya sama, ya konteksnya berbeda dan cara pemaknanya berbeda, maka informasi yang muncul juga bisa jadi berbeda. Nah, ini saya tidak mau berlama-lama ya, alur komunikasinya kira-kira ada konten, ada messengernya ya, siapa yang menyampaikan, dan kemudian cara penyampaiannya seperti apa, salurannya melalui apa, dan siapa sasarannya. Jadi ini komponennya cukup banyak ya. Kontennya misalnya hal-hal yang kaitannya
secara menyangkut masalah vaksin. Penjelasan vaksin itu nggak mudah ternyata. Apalagi kemudian yang menyampaikan itu keliru. Cara menyampaikannya dengan sasaran yang orang-orang tertentu. Nah, terus cara penyampaian itu juga menjadi penentu juga. Nah, oleh karena itu alur ini harus kita sadari, ya, dan kemudian baru sasarannya. Ini masyarakat homogen, ini masyarakat SOP ya. Ini kalau ini misalnya masyarakat kita seperti ini, satu penjelasan ya karena yang menerima itu adalah homogen, mungkin akan lebih mudah. Tapi ini kita masyarakat gado-gado ini. Ini jadi kepengen makan siang nih, belum makan siang nih gara-gara ngelihat ini. Tapi ini hanya analog ya. Masyarakat kita ini masyarakat yang seperti ini. Yang menjelaskan Imam Prasojo dengan gaya bicara saintifik misalnya, atau Pak Iwan, belum tentu bisa efektif. Coba ini, lihat wajah-wajahnya. Ini hanya sekedar saya comot aja di mana, di Google gitu kan. Masyarakat seperti ini dengan tingkat pendidikan berbeda, dengan keragaman budaya yang begitu kompleks ya, dengan kemampuan melakukan pemaknaan yang juga berbeda-beda. Anda bisa bayangkan nih, jadi generasi yang peradaban berladang, suku-suku pedalaman sampai yang seperti ini. Nah, ini hanya sekedar saya menggambarkan kompleksitas ya, apalagi masuk ke masyarakat digital ya. Nah, kalau secara kasar pendidikan kita itu kalau menurut Karen Steinbring itu dibagi ke dalam 3 ranah, yaitu sekolah di pesantren yang tentu punya acuan-acuan yang sangat spesifik ya, terus kemudian ada madrasah dan ada sekolah. Nah, yang mendominasi di dalam cara menjelaskan itu adalah penjelasan-penjelasan sekolah. Itu yang menjadi soal. Gitu kan? Nah, udah gitu pakai istilah-istilah yang belum tentu orang paham, gitu kan? Dan kita kelihatannya kalau nggak pakai istilah yang agak sedikit berbau bahasa asing Barat ya, Inggris, itu kayaknya menjadi kurang hebat gitu. Padahal ini menjadi sulit sekali. Kalau itu Anda bayangkan masyarakat yang mayoritas di Indonesia ini pendidikannya hanya SD SMP. Ya, tetapi di TV dipenuhi dengan orang-orang yang kayak saya dengan Pak Iwan ini, yang tentu pendidikannya sekolah jalurnya. Nah, kalau dalam Islam sendiri, itu sumber-sumber pengetahuan. Ini dibagi ya, ada ilmu-ilmu teoritis dan ilmu praktis. Tetapi ini lihat, ilmu-ilmu agama, ulum syariah, dengan ilmu-ilmu yang umum dianggapnya itu, ilmu kealaman. Nah, jadi kalau ilmu-ilmu epidemiologi, virologi, itu dianggap ilmu kealaman. Nah, kemudian ada ilmu-ilmu agama, sumbernya itu adalah kitab suci, ya, hadis, ya, kitab kuning, hal-hal seperti itu. Jadi kalau penjelasan epidemiolog, virolog, sosiolog yang pakai loh-loh itu, ya, belum tentu bisa difahami atau belum tentu diyakini. Tetapi harus pinjam ini teman-teman yang ahli di bidang ayat-ayat atau data-data dengan pendekatan ayat-ayat kauliyah bahasa mereka itu. Kalau di sini yang ilmu-ilmu data ini adalah kauniyah. Nah, ini bagaimana caranya menjelaskan? Oleh karena itu kalau ini yang mendominasi, ya menjelaskan nih para dokter dengan bahasa-bahasa saintifik yang tentu tidak salah, tetapi belum tentu efektif untuk di kalangan agama, di kalangan apalagi adat, budaya, segala macam. Nah, ini kita harus menyadari tentang masyarakat gado-gado itu, bukan masyarakat sub yang homogen tadi. Bayangkan ya, saya kasihan banget itu loh, para epidemiolog, virolog mengatakan, ini kita harus social distancing. Istilah social distancing, physical distancing sendiri belum tentu difahami. Bayangkan loh. Itu apa sih itu sih distancing itu. Nah, tetapi setelah dia pahami, oh kita itu harus jaga jarak. Nah, dia jangan berkerumun, ya. Tetapi mereka meyakini ini ada hadis, ya. Kalau kita sholat nih orang Islam adalah misalnya gini. Arah
Pak Imam. Ya. Iya, sudah kembali lagi. Silakan Pak, lanjut. Oh, tadi nggak kedengeran ya? Sepertinya tadi sempat beberapa detik saja Pak terputus. Oh, oke. Nah, jadi ini adalah salah satu situasi ya yang kompleksitas di dalam komunikasi. Nah, makanya banyak sekali orang-orang seperti ini sebenarnya saya nggak punya waktu ya untuk menjelaskan ini, tetapi banyak yang kontradiktif karena dia bilang kalau Anda itu divaksin, terus kemudian takut, kok kayaknya Anda ditafsirkan lagi, tidak percaya betul, tidak bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Misalnya hal-hal kayak gitu. Ini harus dijelaskan dengan cara penjelasan yang bukan dengan cara pendekatan scientific empiris ya, tapi harus dengan pendekatan-pendekatan yang menggunakan argumen-argumen ayat-ayat kauliyah tadi, bukan ayat-ayat kauniyah. Ini bayangkan ini hanya sekedar cuplikan ya. Bentar. Nah ini, tadi ada waktu. Nah kalau penjelasan ini penjelasan saintifik, nih vaksin terbukti menurut riset misalnya nih, ini kan dari Kementerian Kesehatan, 94% orang ya yang divaksin efektif dalam 94% efektif dalam mencegah COVID. Ini scientific evidence. Tapi kalau hanya ini tanpa ada penjelasan ini, ya udah kaum ini akan punya lebih dipercaya. Kira-kira gitu. Nah, ini bagaimana caranya menjelaskan dengan cara-cara yang menggunakan argumen yang berbeda. Nah, saya nggak bisa melakukan ini, apalagi kalau sasarannya ada perempuan, ada kelas, ada usia, ada etnik, ada pendidikan, segala macam keragaman seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul melakukan mapping ya tentang siapa kelompok sasaran kita ya. Ini untuk mempersingkat nanti kalau ada dan kemudian apa yang dilakukan. Ini diseminasi misalnya dissemination untuk tahu bahwa vaksin itu hal yang penting. Ya, itu cuma hanya pakai poster, cuap-cuap di TV, itu sifatnya hanya to recognize lah, untuk dia tahu gitu. Tetapi untuk sampai diseminasi sampai memahami itu nggak mungkin dengan cara iklan yang cuma 5 menit, setengah menit, 1 menit. Ini harus menggunakan cara-cara dialog. Dan dialog pun itu dialog dengan siapa? Dialog dengan cara apa? Bahasa apa? Nah ini menjadi kalau untuk memahami itu. Dan kemudian untuk mendapatkan support misalnya, diseminasi untuk supaya kepala suku itu ikut gitu kan, atau para imam masjid itu bisa yakin bahwa ini vaksin itu penting. Sampai ke diseminasi untuk action, untuk melakukan langkah-langkah. Nah ini salurannya mulai poster ya yang cuma hanya recognition, sampai seminar ya kalangan-kalangan tertentu, nah sampai lobby, nah sampai training pendampingan. Ini dari masyarakat umum sampai ketua-ketua adat, ketua agama. Nah ini cara menyalurkannya begitu harusnya begitu. Ada yang bocor, Mas. Kasihan. Oke. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya yang harus kita lakukan, kita harus melakukan mapping ya. Terus setelah di mapping kelompok sasarannya apa dan kemudian bagaimana supaya orang itu ditiru. Saya pernah menyampaikan ke Pak Luhut, Pak, kalau kita targetnya kerumunan yang paling rentan ya tempat itu, maka mungkin kalau imam masjidnya itu sudah divaksin dan dia yakin akan memudahkan ya walaupun tidak perlu dijelaskan secara detail, itu akan mudah, orang akan mengikuti. Kalau kiainya di pesantren sudah yakin bahwa vaksin itu sangat baik dan kemudian melindungi, dan kemudian dia melakukan vaksinasi di pesantren, santrinya udah nggak perlu dijelaskan lagi, pasti akan ikut. Kebanyakan seperti itu. Nah, pendekatan itu nggak bisa dilakukan oleh Pak Iwan atau Pak Luhut. Jangan salah. Nah, makan saya yang Islam pun belum tentu bisa. Tampangnya kayak gini soalnya. Nah, jadi harus menggunakan orang yang pas ya, bukan orang-orang yang
secara kultural mungkin tidak berada di sana. Nah, sama juga di kalangan Hindu Bali misalnya. Yang pas untuk menjelaskan tentang vaksinasi menurut saya ya pendeta-pendeta lah. Tentu harus ada orang yang mendekati pendeta itu, meyakinkan pendeta bahwa ini adalah penyelamatan, dan baru kemudian Pak Pendeta itu melakukan vaksinasi dan ditonton oleh umatnya. Oh, yang lain itu pasti akan ikut. Bayangkan kalau seandainya kita pandai di dalam melakukan mapping dan pendekatannya jangan ditebar melalui TV-TV yang akhirnya anggaran habis tetapi nggak efektif. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Ya segitu aja dulu, nanti malah pusing Mbak Rabeka. Baik, terima kasih Pak Imam, menarik sekali Pak, benar. Jadi yang tadi Bapak sampaikan bahwa komunikasi efektif itu ternyata tidak sebatas ada tayangan di televisi atau kemudian ada poster-poster berseliweran, di flyer segala macam sekarang yang banyak sudah dibuat oleh baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Belum tentu bisa nyampe ya Pak pesannya ternyata ya. Untuk masyarakat tertentu mungkin bisa, tapi tidak semua masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan, budaya dan lain sebagainya bisa menerima pesan tersebut. Mbak Rabeka, bayangkan dia udah tahu vaksin bagus ya misalnya, dia tahu lah, tapi belum tentu mengapa itu penting dan belum tentu menyadari dan belum tentu termotivasi. Setelah termotivasi, mana vaksinnya? Itu lagi-lagi itu jadi masalah. Waduh, itu masalah lain lagi ya Pak ya. Masalah lain lagi. Nah, jadi itu kita perlu ada tahapan mulai dari dia tahu ya, setelah tahu itu recognize ya, and then kedua adalah deep understanding tentang why vaksin itu penting. Kemudian menyadari beda lagi nih, awareness yang dalam. Di kampus saya nih orang-orang terdidik, Mbak, setelah ada yang meninggal baru sadar banget bahwa itu penting. Mulai protokol kesehatan segala macam. Itu orang terdidik loh, Pak. Tetapi begitu dia sadar banget, belum tentu dia termotivasi pakai masker secara disiplin. Nah, belum lagi misalnya, Pak, cuci tangan pakai sabun. Kampusnya hingga hari ini UI, setahu saya, ini udah protes saya dengan rektornya, mana wastafelnya? Kalau nanti itu dibuka lagi, wastafel harusnya tersedia di setiap entrance, setiap pintu. Nah, itu juga jadi masalah, gitu loh. Nggak ada sabunnya pula. Nah, kalau di masjid, oke, cuci tangan, orang mau wudhu pasti cuci tangan, tetapi belum tentu pakai sabun. Gitu. Nah, jadi banyak hal detail ya yang menurut saya harus difikirkan kalau sosialisasi baik itu protokol kesehatan maupun vaksin itu akan dilakukan ya dengan melakukan mapping, harus ada champion-champion yang harus dikedepankan, dan lagi-lagi bukan orang seperti Imam Prasojo atau Pak Iwan yang harus ke depan dalam konteks masyarakat yang seperti tadi. Gitu loh, kira-kira anunya. Pak, kalau boleh menanyakan lebih lanjut, menurut Bapak sendiri pemberian sanksi ataupun sekarang kan banyak ya Pak, tidak boleh masuk ke area tertentu, tidak bisa menggunakan fasilitas pemerintah kalau tidak divaksin. Nah, ini sebenarnya pendekatan yang efektif dan humanis tidak Pak? Menurut Pak Imam seperti apa? Anda udah bisa jawab sebetulnya dengan penjelasan saya ya, bahwa orang yang begitu beragam ya, dengan pertama belum tentu orang itu tahu secara mendalam ya. Kemudian tiba-tiba dia ini apa sih vaksin? Apalagi ada vaksin itu ada chip di dalamnya ya, dan itu hati-hati loh. Kalau sampai itu kamu divaksin, kamu itu bisa terdeteksi oleh Cina, oleh Amerika, oleh segala macam. Dan itu banyak yang percaya loh. Nah, itu lagi ya. Terus kemudian orang yang bahkan dia itu memahami vaksin, bahwa itu penting, tapi ada orang yang takut suntik misalnya. Terus kemudian ada orang lagi yang dia maulah divaksin ya, tetapi saya kepengen tahu resikonya apa. Apalagi terus saya punya komorbid. Ini termasuk adik saya nih. Adik saya itu punya komorbid. Tapi gimana nih kalau divaksin? Apa ada resiko? Jadi ada keraguan-raguan seperti itu. Tiba-tiba kalau dia itu menolak karena masih dalam kebimbangan, terus dihukum. Itu yang akan terjadi adalah gejolak, ya. Dan yang akan muncul, pemerintah akan mendapatkan perlawanan, ya. Dan orang-orang yang anti vaksin akan mendapatkan momentum, ya. Dia menjadi pahlawan terhadap orang-orang
yang sekarang ragu-ragu, ya, tapi kemudian dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan dia dihukum. Ini yang bikin aturan hukum itu menurut saya harus ada tahapan-tahapan. Saya setuju tadi kalau orang provokatif melakukan kampanye bahwa ini vaksin menyebar hoax segala macam, tangkap orang itu. Tapi kalau orang yang masih ragu, saya masih belum ini, terus begitu saja ditangkap, saya kira Pak Polisi pun jangan-jangan yang ditangkap duluan, karena banyak polisi juga yang belum divaksin. Indonesia ini kan gitu, orang yang penegak hukum malah yang melanggar hukum. Dan itu hati-hati loh. Tadi betul banget, jangan-jangan dokter sendiri banyak yang anti vaksin. Iya. Dokter ABK udah divaksin belum? Saya alhamdulillah sampai ketiga Pak, udah Pak. Oh ya itu. Nah itu kan. Sempat takut yang Moderna, tapi kan takut itu tidak berarti jadi tidak mau gitu ya Pak. Nah, tapi ada rasa takut kan? Orang seperti Anda ada rasa takut gitu. Nah, itu bayangkan orang awam, apalagi dengan berita-berita ada yang itu lihat itu Pak Panduryono, kan ada efeknya itu kemarin tuh bengkak dia. Kalau kayak gitu nyebar, wah, jadi akhirnya menimbulkan orang ketakutan gitu. Dan itu wajar saja sebetulnya orang takut. Dijelaskan. Nah, penjelasannya itu perlu waktu. Tapi sebelum itu dijelaskan, sudah dihukum, dimasukin penjara misalnya atau didenda. Nah, itu yang akan menimbulkan gejolak. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam penjelasannya. Ini sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan semua narasumber, Pak Iwan Aryawan, Pak Mahesa, silakan juga untuk menanggapi. Masih seputar percepatan vaksin ya. Jadi pertanyaan yang pertama, ini sekarang pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta, itu sudah mengerahkan tenaga kesehatan secara luas dengan membuka sentra-sentra vaksin untuk mempermudah akses vaksinasi tentunya. Nah, bagaimana pendapat para narasumber, pembukaan sentra-sentra vaksin yang sporadis ini, apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya? Dan apakah ada cara yang menurut Bapak sebenarnya harusnya lebih efektif untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan memastikan pemerataan informasi dan akses terhadap vaksinasi? Mungkin boleh dijawab pertama, saya persilahkan Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya, saya duluan ya. Ya, jadi gini. Jadi sebetulnya kita kan punya jaringan fasilitas kesehatan yang kita bisa manfaatkan untuk vaksinasi ya. Ya, kita kan punya puskesmas sampai ke pelosok-pelosok. Itu harusnya dimanfaatkan untuk vaksinasi. Nah, sentra vaksinasi boleh aja untuk mempercepat vaksinasi, tapi jangan lupakan pelayanan kesehatan yang kita sudah. Jadi karena apa? Karena sekarang juga ada keluhan bahwa kalau kita berfokus pada sentra vaksinasi, ada organisasi sosial atau perusahaan swasta yang mau melakukan vaksinasi, bagus. Tapi mereka kan terbatas akan melakukan di daerahnya, yang kebanyakan perkotaan. Ya, kalau kita mengejar di situ, nanti Pak Imam bisa namain ketidakadilan buat saudara-saudara kita yang ada di desa, yang ada di pedalaman gitu. Kan vaksinnya habis diambil sama sentra semua gitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan, harus dipikirkan. Boleh, tapi harus seimbang. Yang pakai pelayanan kesehatan dasar, kita punya puskesmas loh, yang sudah biasa melakukan vaksinasi bayi gitu kan. Ya ini juga harus dimanfaatkan gitu kalau komentar saya. Ya. Terima kasih Pak Iwan atas tanggapannya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Imam. Saya persilakan Pak Imam. Oke. Jadi saya setuju tadi ya dengan Pak Iwan ya, tapi saya kepengin sekali lagi mengemukakan, udah terlalu sering sebetulnya. Saya belajar dari orang seperti Pak Iwan. Siapa sih yang atau di mana sebetulnya wilayah-wilayah paling rentan terjadi penularan? Yang paling rentan itu katanya, correct me if I'm wrong, Pak. Itu adalah tempat-tempat kerumunan. Betul. Nah, kerumunannya itu ada di pasar, ada di masjid, ada di gereja, ada di mall, ada di pasar tradisional. Kita bisa pilih itu. Kerumunan itu adalah tempat-tempat yang sangat rentan. Oke, kalau itu kita sepakat, maka vaksinasi itu harus diprioritaskan kepada kerumunan-kerumunan. Betul. Nah, kalau setiap kerumunan itu punya champion, ya punya public figure, punya tokoh-tokoh yang menjadi panutan,
dahulukan itu. Ya, kalau itu kerumunannya masjid, ya harus dibujuk dulu, harus diberi penjelasan dulu, imam masjid, para khatib, marbot itu. Kalau mereka itu dapat pelayanan lebih dulu, ya, sebagaimana pelayanannya para dokter, kan Anda ini dokter dan kita nggak protes, memang Anda harus karena Anda punya kerentanan. Tapi kalau misalnya Pak Luhut memprioritaskan, silakan para majelis ulama itu mendekati para tokoh-tokoh agama, para ustadz-ustadz, karena dia itu banyak keluyuran di tempat kerumunan, banyak yang jadi khotib. Vaksinasi coba, vaksinasi para ulama, vaksinasi para pendeta, vaksinasi para you name it lah, para pimpinan pasar. Ini yang akan terjadi efek domino karena orang akan ikut. Itu loh kira-kira Mbak. Tapi sekarang kan enggak, strateginya bukan strategi vote getter lah, kira-kira gitu. Ini harusnya strategi yang orang-orang yang potensi menjadi magnet itu didapat menjadi prioritas. Itu loh, menurut saya itu yang strategi harus dilakukan. Benar nggak Pak Iwan? Benar. Benar, bukan? Kalau itu Pak Iwan udah setuju, artinya udah mendekati kebenaran. Baik, saya boleh juga ya mendengar sedikit juga tanggapan dari Dr. Mahesa. Pak Mahesa, silakan Pak. Ya, jadi memang kan sudah menjadi hak konstitusi ya bahwa pelayanan kesehatan itu harus dipermudah aksesnya kepada masyarakat, itu menjadi tanggung jawab negara sebenarnya. Nah, kaitannya dengan vaksinasi, tentunya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses terhadap vaksinasi. Kalau tadi disampaikan Pak Iwan, pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di puskesmas. Kalau konteksnya puskesmas sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di sebuah daerah, saya setuju Pak Iwan. Tapi kalau dibebankan kepada SDM puskesmas untuk melaksanakan itu mungkin cukup berat. Karena kalau melihat data kematian tenaga kesehatan dari 730 dokter yang meninggal, itu 380-an itu dari dokter umum yang hampir sebagian besar di puskesmas. Artinya beban itu jangan diberikan lagi kepada puskesmas. Tapi memang puskesmas harus menjadi koordinator, Pak Iwan. Karena selama ini kami menilai pelaksana vaksinasi justru banyak lembaga-lembaga yang tidak punya kewenangan dan kompetensi di bidangnya. Contoh ya, kemarin pelaksanaan oleh Polri lah, sebagai contoh misalnya. Polri kami sampaikan, ini Polri punya kompetensi nggak untuk menyimpan vaksin dan lain-lain. Oh ternyata rupanya vaksin didistribusi juga ke puskesmas. Oke, nggak masalah. Tapi kemudian ada lembaga-lembaga swasta. Jadi menurut saya puskesmas tetap berkoordinir, tapi SDM-nya bisa dari mana saja. Tapi tetap penanggung jawabnya puskesmas, Pak Iwan. Saya nambahin di sini, ada hal yang mungkin kelewatan, Pak Imam. Jadi saya kasihan juga nih dengan tenaga nakes ya. Tetapi kalau mau efektif, nakes itu menurut saya kalau di daerah-daerah, ya misalnya daerah perkampungan Muslim misalnya, itu harus didampingi oleh para ulama, harus didampingi oleh para ustadz. Supaya apa? Jangan biarkan ya nakes-nakes kita itu menjelaskan hal-hal pertanyaan-pertanyaan apalagi yang bukan kompetensinya. Hadisnya mana kalau vaksin itu wajib? Mati kau enggak. Kalau itu ditanya oleh para orang yang nanti akan bertanya seperti itu. Jadi itu harus hati-hati di dalam pendampingan oleh puskesmas menjadi penting. Tapi yang penting juga sebetulnya saya kan pernah yang namanya nakes itu kan nggak hanya dokter. Saya pernah berbicara dengan Pak Harif ya, itu ketua himpunan persatuan perawat misalnya. Itu banyak banget yang kompeten banget menurut saya. Para bidan misalnya. Nah ini menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang ini kok nggak didorong secara maksimal, apalagi kalau toh itu didorong untuk melakukan, jangankan hal-hal kerjaan tambahan kayak gini, yang wajib aja honornya terlambat. Kan kemarin kita tahu Pak Tito itu 19 provinsi ya yang belum menyalurkan honornya itu yang di bawah 25%. Yang harinya kita tahu juga Pak Iwan ya, akhirnya Pak Luhut yang ngambil alih itu. Iya itu. Nah ini kan artinya ada ugal-ugalannya birokrasi ya yang mengorbankan. Sehingga kalau Pak Mahesa bilang banyak sekali korban, itu karena apa? Ya karena itu support nggak ada. Bahkan mereka itu kalau mau makan, ini kasus yang terjadi di Bekasi dan di Bogor yang saya ikut terlibat, mereka kalau mau makan tuh keluar dulu.
karena nggak ada support terhadap makanan di dalam rumah sakit. Bayangkan orang baru menangani pasien COVID, dia harus keluar jajan untuk makan. Nah, hal-hal kayak gini menurut saya tidak boleh terjadi. Dan kalau pemerintah kabupaten, saya tidak mengatakan ini pemerintah semua loh, duitnya ngelontar udah, tapi yang ugal-ugalan ini di kabupaten, Pak, kabupaten kota. Nah, oleh karena itu harus buka aja itu wilayah mana yang penyerapannya belum di bawah 25%. Jawa Barat aja Agustus 16 kalau tidak salah baru 34%. DKI jangan salah loh. Bahkan ada yang rumah sakit sangat besar itu nakesnya belum dibayar berapa bulan itu. Ngaku nggak itu para dokter? Karena dokter itu juga takut untuk ngomong karena dia takut nanti dihambat spesialisnya kalau protes. Saya tahu lah itu. Waduh, Pak Imam sebenarnya sudah menyelami sekali ya. Tahu Pak Imam. Dokter itu udah kayak tentara itu, takut sama atasan karena awas loh kamu protes, apalagi yang atasannya itu adalah penguasa anggaran. Kalau diprotes, lo nggak jadi dokter spesialis aja. Atau dimutasi ya Pak, nggak jadi dipromosikan. Dimutasi lagi. Okay. Dokter itu orang pinter, tetapi sebetulnya orang yang tersiksa karena itu berada dalam struktur yang serba menakutkan kalau mau memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu kita nih yang di luar yang harus memperjuangkan hak, kan gitu. Oke, terima kasih Pak Imam, menarik sekali.